Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Ibu mengharapkan kamu baik 7i 7j selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di rumah saja kamu tetap belajar. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada semester ke-6 ini, kita lebih baiknya adalah baca doa dulu menurut agama kita masing-masing. Udah selesai. Baiklah anak-anak sekalian, materi kita kali ini adalah materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan itu apa? Kelangkaan adalah ketersediaannya itu terbatas, susah didapat. Terjadinya suatu kelangkaan karena sumber daya alam yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhannya. Jadi orang yang membutuhkan lebih banyak dibandingkan sumber daya alam yang ada, itu maksudnya. Nah, jadi kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Disebabkan apa? Oleh jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk makin lama makin meningkat. Akan tetapi alat pemenuhan kebutuhannya seperti sumber daya dan alat produksi itu keadaannya jumlahnya terbatas. Maka terjadilah suatu kelangkaan. Sumber daya antara lain, pertama sumber daya alam, kedua sumber daya manusia, ketiga sumber daya modal, keempat sumber daya kewirausahaan. Sumber daya alam antara lain adalah air dan hutan. Air keadaannya itu bisa langka apabila musim kemarau, susah didapat tapi air. Nah, kamu tengok sendiri ya keadaan, apalagi kalau kemarau panjang ya, oke. Kemudian hutan itu adalah juga sumber daya alam yang memiliki potensi banyak sekali hasil hutan. Apabila hutannya juga makin lama makin habis akibat manusia, itu penebangan secara tidak resmi, ideologi namanya, sembarang tebang aja, tidak tebang pilih namanya istilahnya. Nah, akibatnya juga bisa terjadinya hutan gundul. Nah, maka produksi hutan akan berkurang. Kemudian hutan sebagai penyangga air juga tidak ada. Maka kalau hujan lebat terjadi banjir. Kalau kita musim kemarau, maka kemaraunya begitu panjang, kering kerontang karena tidak ada yang nyerap air. Oke, kamu sudah paham di sini ya? Oke. Lanjut adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang di sini adalah sumber daya yang berkualitas. Nah, apabila sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu tempat, maka berpotensi untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Tetapi, nah, pada suatu tempat sumber daya manusianya tidak berkualitas, maka produksinya juga berkurang. Maka terjadilah kelangkaan. Pada umumnya ada daerah yang angka menghasilkan produksi ada barang-barang jasa adalah sumber daya manusianya yang tidak berkualitas. Oke. Lanjut lagi adalah sumber daya modal. Nah, sumber daya modal antara lain adalah mesin-mesin, bahan-bahan baku, kemudian juga peralatan-peralatan yang digunakan untuk memproduksi. Itu termasuk sumber daya modal. Bagi daerah yang tertentu yang memiliki teknologi memproduksinya, alat produksinya sangat sederhana atau masih tradisional, maka berpotensi menghasilkan produksi yang tidak maksimal.
maka daerah tersebut juga terjadi satu kelangkaan untuk kebutuhan manusianya. Nah, kemudian lanjutnya lagi adalah sumber daya alam kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini disebut dengan tenaga skill. Nah, kalau istilah dalam satu perusahaan itu manajernya, jadi orang yang mampu mengkombinasikan faktor-faktor atau sumber daya tadi, termasuk mengkombinasikan sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal, jadi satu kemasan bisa menghasilkan produksi satu barang dan jasa. Nah, itulah tugas atau fungsi daripada manajer tadi. Pada umumnya orang bergerak di bidang kewirausahaan ini sangat sedikit minatnya, maka sebab itulah terjadinya suatu kelangkaan. Orang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu sangat sedikit, dengan mendapat mempengaruhi dari jumlah hasil produksi. Jadi Ibu simpulkan di sini penyebab kelangkaan tuh pertama adalah pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi. Kedua, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Ketiga, terbatasnya kemampuan manusia. Keempat, sifat rakusnya manusia. Kelima, kurangnya tenaga skill atau kewirausahaan. Itulah kesimpulan yang kita peroleh pada pelajaran ini. Itu sangat singkat sekali. Kamu baca lagi buku paket dan LKS-nya. Ibu lanjutkan nanti adalah tugas kamu melalui LKS. Ibu share nanti di demikianlah Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.